Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pemirsa sekalian, saya sekarang berada di Josi Ngopangap Ngare, yaitu di Benteng Castella. Di Benteng Castella, pasnya di belakang masjid. Masjid apa ini namanya tadi? Nah, nampak. Saya masuk ke dalam. Ini patung perjuangan Kesultanan Ternate. Di sini terdapat hanya tanggal 28 Februari 1570. Berarti sudah lama sekali benteng ini berdiri. Ini benteng Spanyol. Sini kita lihat sejarah singkat daripada Benteng Castella, dan nampak gambar-gambarnya sudah agak kabur, hanya ada penjelasannya saja. Dan tulisan yang bersejarah ini saya bacakan. Sejarah singkat Benteng Castella, atau dikenal juga dengan nama Benteng Gamlamo, ini dibangun oleh Portugis secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Pembangunan benteng ini pertama kali dimulai oleh Antonio de Brito di tahun 1522. Kemudian dilanjutkan oleh Garcia Henriquez pada tahun 1525. Kemudian pada tahun 1530 giliran Gonzalo Pereira yang melanjutkan pembangunan, hingga pada tahun 1540 benteng ini dirampungkan oleh Jorge de Castro pada tanggal 27 Februari 1570. Terjadi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun di benteng ini. Peristiwa ini membuat rakyat Ternate marah dan melakukan perlawanan kepada Portugis. Pada tahun 1575, Sultan Bahabullah kemudian mengusir Portugis dari Pulau Ternate. Pada tahun 1606, Spanyol datang ke Pulau Ternate dan menguasai benteng ini. Pada tahun 1660, benteng ini ditinggalkan dan dibumi hanguskan oleh Spanyol. Nampak itu ilustrasi Benteng Castella tahun 1607, sumber dari dokumentasi Belanda. Dan di atas itu gambar potongan Benteng Castella tahun 1720, sumber dari dokumentasi Belanda. Dan di sebelah kanan, saya lanjutkan dulu pembacaan. Benteng Castella terletak di Desa Castella, Kecamatan Pulau Ternate. Benteng ini memiliki lahan seluas 2.724 meter persegi dengan bentuk persegi 4 dan tersusun dari batu gunung dan batu kapur. Bagian-bagian benteng Castella yang sekarang masih bisa diidentifikasi hanyalah bastion dan menaranya saja, sedangkan sisanya hanya berupa reruntuhan. Pernah terdapat parit di sekeliling benteng, namun parit tersebut kini telah kering. Benteng Castella ini baru mengalami satu kali pemugaran pada tahun 2005. Itulah sejarah singkat dari Benteng Castella ini. Di bawah itu ada foto yang tak kabur, foto reruntuhan Benteng Castella tahun 1920, sumber dokumen Belanda. Dan foto di bawah reruntuhan Benteng Castella tahun 1920, sama dokumen dari Belanda. Baiklah saudara sekalian, saya akan
meninjau ke lokasi berikutnya daripada benteng Castella ini. Dan di sini dari Tugu tadi di sampingnya itu ada foto-foto perjuangan Sultan Ternate, yaitu pada tanggal 31 Desember 1575. Itu di samping kanan. Tadi di muka ini 28 Februari 1570. Kemudian di samping kiri masih relief perjuangan Kesultanan Ternate dan para pejuang-pejuangnya, tertera juga tanggal 28 Februari 1570. Tuh nampak dinding-dinding batu yang mengelilingi dari Taman Castella ini. Sementara di depan ini ada masjid, jadi ini pas di belakang masjid di muka ini. Masjidnya belum terbaca karena kami masuk dari belakang. Masjidnya belum tahu apa nama masjidnya. Mantap. Namun kita lihat dulu, di sini ada prasasti benteng Spanyol Nuestra Senora del Rosario 1606 sampai 1663. Dibangun di atas kota kuno Gamalama 1575 sampai 1606. Daerah kediaman Kesultanan Ternate dan di atas benteng Portugis San Juan Bautista 1522 sampai 1575. Ibu kota Spanyol di Maluku yang sekarang dikenal sebagai Kota Castella, yang memiliki 10 benteng pertahanan, 3 gereja dan sebuah rumah sakit. Kedutaan Besar Spanyol di Indonesia 29 Maret 2021. Puerto Espanyol de Nuestra Senora del Rosario 1606-1663. Construido sobre la antigua población de Gamalama. Wis, ini bahasa Portugisnya ini. Jadi tadi sudah diterjemahkan bahasa Indonesianya. Jadi di bawahnya ini ditulis dalam bahasa Spanyol. Sama tahunnya. Jadi kata-katanya sangat susah sekali. Lidah kita karena kita bukan orang Portugis. Jadi sulit untuk membacakan kata-katanya. Jadi tadi sudah cukup saya bacakan di atas. Itulah makna daripada Sultan benteng Spanyol ini atau benteng Castella. Ayo kita ke dalam dulu lah, lihat-lihat sebentar. Hah? Lihat-lihat dulu lah. Sudah kepalang. Enggak juga luas, ayo. Bentar. Wah, ini nampak di halaman belakang daripada benteng Castella ini. Tuh, nampak di belakang tuh. Banyak itu tumpukan batu-batu andesit atau batu-batu gunung yang tersusun atau dibuat dinding sebagai benteng. Nampaknya benteng ini tidak juga terlalu luas. Itu kubah masjid itu nampak. Nah, kan biar lihat tahu kan. Tugu perjuangan itu. Oh, itu ada simbol apa itu. Nah, jadi kita kalau sudah nyaksikan kan puas. Tuh begitu tuh tembok-tembok benteng yang berlapis. Sampai 2 lapis ya tembok ini tuh. Iya. Jadi itu lewat ini, cuman sudah banyak hancur. Sama kayak sama benteng yang ada di ini tadi apa? Seakan-akan batunya diambilin nih. Iya. Padahal batu ini memang disusun karena untuk pertahanan kan. Tuh, cuman bagus ini. Karena mungkin kurang ini saja ini. Seharusnya dikelola sama swasta aja. Iya, karena ini kan ada yang bersihkan ini, lihat buktinya kan kering ini, tapi
tidak kayak menyeluruh kan cuman seluas itu aja. Ini kan untuk pejalannya kan. Sementara masjid nampak itu. Tuh, itu sudah nampak belakang itu. Nampak pohon-pohon yang cukup rindang dan tembok yang masih kokoh kuat. Situ tuh ada apa itu kayak dinding atau tembok pertahanan itu. Kita lihat. Kayaknya 2 lapis ini dinding ini. Jadi dinding pertama itu lebih kokoh lagi itu. Yang kedua ini kayak banyak dihancurkan atau roboh. Jadi 2 lapis. Itu sudah di sana itu sudah tanah. Jadi batu-batunya sudah banyak yang runtuh mungkin. Jadi batunya tidak kuat lagi. Itu tampak belakang atau di samping daripada masjid. Sementara di sebelah dinding itu tuh jalan raya itu. Di sebelahnya itu jalan raya atau jalan lintas. Pohon-pohonnya begitu rimbun dan cantik pohon. Situ ada nampak pohon cempaka. Jadi sangat luas sebenarnya, cuman hanya banyak dipisah oleh dinding penyekat susunan batu-batu gunung ini yang ada di dalam, dan banyak penyekat. Nampak pot yang besar ini kosong, mungkin pohonnya banyak yang mati jadi tidak diganti. Nampak dari belakang itu tugu monumen Castella, monumen tugu benteng Castella yang masih berdiri kokoh dengan relief-relief gambar perjuangan para rakyat Kesultanan Ternate. Nampak dari samping itu bisa keluar ke jalan raya. Kita sebentar ya. Kita akan lihat dulu di muka, karena ini dari samping masjid yang ada di depan benteng Castella tadi. Bisa juga keluar dari samping, ini pintunya kecil sekali ya, diapit oleh dinding benteng Castella ini. Dan saya akan melihat ini jalan raya. Tuh tampak masjid. Makanya saya mau lihat apa itu nama masjid ini. Inilah masjid yang di depan di pinggir jalan. Untuk masuk. Ternyata mereknya di sini mana nggak ada. Apa namanya masjid ini? Karena ada namanya ya? Ada. Apa namanya masjid ini? Nggak ada nama ya? Wah, cukup menarik sekali ini. Tapi masjidnya tidak jelas apa namanya, Masjid Castella atau masjid apa. Nampak masjidnya.
Bibit itu kokoh di pinggir jalan. Tuh ada beduk. Ada nggak? Sholat dulu kita, ya. Ini apa nih? Oke, sementara kami akan melaksanakan sholat dulu karena ini pas sudah menjelang asar, maka sholat asar dulu di masjid ini. Apa ini nama masjid ini, Dak? Masjidnya apa namanya? Ntar ada namanya tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Baru lagi dari sini, baru Oh, baru juga. Oh, dari mana? dari Pontianak. Mahasiswa. Mahasiswa Unhair. Bukan, iya. Oh, di Almahera dong. Oh, di Dupa-Dupa. Ya. Sholat, mampir sholat ya. Ya, kasih ya. Saya juga mau sholat. Sholat dulu kita sini. Nggak tahu juga ada ini kan mampir. Coba nanti di dalam lihat. Sebentar kami pemirsa akan sholat dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilanjutkan untuk tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di kota Ternate ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.